Halo, perkenalkan nama saya Angelina Tiara Gading Panjaitan. Saya dari kelompok A16 Praktikum Sismik. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang timer dan counter. Oke, yang pertama kita akan merangkai rangkaian di Proteus seperti pada modul. Nah, seperti ini. Ada 8 LED yang terhubung kepada Atmeganya, terhubung kepada A1, A2 sampai dengan A8, dan juga dihubungkan ke power. Setelah kita menyusun rangkaian pada Proteus ini, maka kita ke CVAFR untuk membuat programnya. Nah, programnya ini bisa kita lihat pada modul, tinggal dipindahkan ke CVAFR-nya. Setelah itu, kita bisa compile programnya untuk melihat apa yang ada yang error atau tidak. Jika kita tidak, kita build all. Dan setelah di build all, kita kembali ke Proteus, ke rangkaiannya, dan kita masukkan program tadi di rangkaian ini. Nah, di sini kita masukkan program yang tadi telah kita buat. Setelah itu kita run programnya. Nah, saat di run, lampu LED-nya akan menyala secara berurutan dari D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, dan D8 akan menyala secara berurutan dengan delay 1/sekian detik. Jadi akan terus berlanjut seperti itu. Nah, sekian untuk percobaan 1. Selanjutnya di percobaan 2 yaitu penggunaan fungsi timer dan juga fungsi PWM sebagai penggerak motor DC. Nah, di percobaan ini kita akan merangkai rangkaian seperti ini. Nih, kita menggunakan motor DC dan juga kita menggunakan IC L293D di sini. Di sini ada motor DC-nya. Dan juga ada resistor pull down. Nah, jika tidak menggunakan resistor ini, maka kondisinya atau keadaannya tidak akan terbaca. Di sini juga akan ada kapasitor C1 dan C2, dan ada VCC juga. Nah, VCC ini besarnya yaitu 5 volt. Oke, selanjutnya untuk programnya itu seperti ini yang ada di layar. Nah, setelah itu di sini outputnya dituliskan 0 kali 30. Kenapa 30? Karena jika 30 ini dibinarkan akan menjadi 0011000. Oleh karena itu makanya di outputnya kita tulis 0x30. Nah, setelah itu kenapa 30 ini? Karena kita mengikuti yang ada di port D ini. Oke, selanjutnya di sini juga ada fungsi yang akan menunjukkan dua kondisi, yaitu di fungsi pin C saat 0 dan fungsi pin C saat 1. Nah, di fungsi pin C saat 0 ini kondisinya akan seperti ini, dan saat pin C satunya akan seperti ini. Nah, di saat fungsi pin C-nya sama dengan 0, maka di sini ada tanda minus. Kenapa tanda minus? Itu karena nantinya kecepatan motornya akan berkurang gitu. Sedangkan untuk tanda plus di pin C sama dengan 1 itu artinya kecepatan motor DC-nya akan bertambah. Selanjutnya kita compile. Jika tidak ada yang error, kita lanjut dengan build all. Setelah semuanya benar, maka kita akan pergi ke rangkaian dan masukkan sistemnya tadi ke rangkaian. Di sini kita masukkan programnya ke rangkaian. Oke, setelah programnya kita masukkan ke dalam rangkaian yang telah kita rancang tadi, kita akan run programnya. Nah, seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa ada dua kondisi, yaitu di mana port D sama dengan 0 yang nantinya akan membuat kecepatan motor DC-nya ini berkurang, dan kondisi kedua yaitu saat port D sama dengan 1 yang dimana akan membuat kecepatan pada motor DC-nya ini bertambah. Nah, di sini kita akan membuktikan kedua kondisi itu. Yang pertama kita akan buktikan yaitu kondisi pertama saat port D-nya sama dengan 1. Nah, kita tekan dan kita lihat apakah kecepatan motor DC-nya semakin bertambah. Nah, di sini kecepatannya akan naik perlahan ya, tadi naik dari 0,2 ke 0,3.
Nah, dia akan terus naik 0,4, 0,5 dan seterusnya. Seperti yang tadi telah dikatakan bahwa kecepatannya akan terus bertambah walaupun tidak secara cepat ya, namun tetap akan bertambah gitu. Oke, kita bisa lihat bahwa kecepatannya terus bertambah. Oke. Nah, sekarang kita akan membuktikan di kondisi yang kedua saat port D sama dengan 0. Nah, saat kita tekan port D sama dengan 0, kecepatan motor ini akan semakin berkurang gitu. Walaupun berkurangnya tidak secara banyak gitu ya, tapi perlahan, secara perlahan satu demi satu berkurang. Nah, dia di sini akan semakin berkurang kecepatannya. Nah, dari tadi yang kecepatannya tinggi akan berkurang sampai pada kecepatan awal. Seperti tadi di awal sebelum ditekan port D-nya. Nah, mungkin untuk percobaan kali ini sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.